Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih identitas dari bangsa. Identitas bangsa itu sendiri adalah suatu ciri khas yang dimiliki suatu negara. Kadang ciri khas bisa diartikan sebagai ciri-ciri tertentu. Belum tentu ciri-ciri itu sama dengan yang lain. Misalkan di Indonesia, ciri-cirinya negara berkepulauan. Beda dengan negara yang lain gitu kan. Seperti Amerika ataupun yang lain. Nah, dari sini kelompok kami akan sedikit membahas tentang apa sih identitas negara itu tadi, gitu kan. Mulai dari pembahasannya sampai dari kesimpulannya. Identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu kepada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, ataupun negara. Kata identitas berasal dari identity, yang artinya tanda-tanda, ciri-ciri, atau ciri khas. Jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok lain. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, dan jarak serta tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Alfira Saputri, NPM 19610021. Kesimpulan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan, seperti Indonesia, di mana identitas nasional Indonesia sendiri mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Cinta Wibisono juga menuturkan pengertian identitas nasional sebagai manifestasi akan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa tersebut berbeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. 3. Sebagai identitas negara tersebut. Adapun unsur-unsur pembentukan identitas nasional, yaitu 1. Agama, 2. Suku bangsa, 3. Kebudayaan, dan 4. Bahasa. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama, Bung Karno merupakan tokoh figur, sang proklamator, tokoh sentral berdirinya negara Indonesia. Kedua, batik, produk budaya berupa corak lilin pada sehelai kain yang mengandung filosofi, bernilai seni dan ekonomi. Ketiga, Borobudur, salah satu tempat ibadah umat Buddha, candi Buddha terbesar di dunia. Keempat, rendang, salah satu makanan khas Minang yang telah mendunia. Kelima, Pancasila, yaitu ideologi resmi negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Adapun fungsi identitas nasional, yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai ciri khas yang membedakan sebuah bangsa dari bangsa yang lainnya, sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Aprilia, jurusan Hukum, NPM 19610022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Fitri Winarsi, tentang identitas nasional. Teknologi merupakan bagian yang tidak terpisah pada saat ini. Teknologi mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah sikap etos kerja yang tinggi dan disiplin dari negara maju yang harus kita tiru demi kemajuan identitas dari sebuah negara tersebut. Melalui teknologi kita juga dapat mengakses ilmu, pengetahuan yang dapat meningkatkan pola pikir masyarakat yang kritis, yang juga bisa menghindari dari ancaman luar serta melalui teknologi.
setiap daerah dapat membagikan informasi mengenai perkembangan di daerah tersebut. Di samping dampak positif, teknologi juga terdapat dampak negatif terhadap identitas bangsa, yaitu nilai-nilai negara barat semakin menguasai bangsa Indonesia. Contohnya, pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia cenderung berpikir secara individualis, yaitu hanya berpikir pada dirinya sendiri dan cenderung mengikuti nilai-nilai dari negara barat lainnya seperti pergaulan bebas, cara bicara, dan cara berpikir juga mengikuti orang barat. Alasannya adalah nilai-nilai barat yang cenderung bebas dan juga praktis membuat masyarakat lebih mengikuti nilai-nilai barat, padahal budaya Indonesia jauh lebih sopan. Hal ini tentu saja membuat nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia juga hilang. Tak hanya mengenai nilai dan moral, cara berpakaiannya juga lebih mengikuti style ala barat yang terbuka. Hal ini tentu saja bertentangan dengan cara berpakaian bangsa Indonesia yang sopan dan tertutup. Demikian juga produk masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih produk buatan luar negeri, alasannya kualitasnya bagus walaupun dengan harga yang mahal, padahal hanya demi mengikuti gengsi. Padahal jika saya ketahui, produk Indonesia tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar, dari mulai produk elektronik, pakaian, dan juga yang lainnya. Justru ada beberapa artikel yang pernah saya baca, produk Indonesia yang ada di luar negeri justru lebih diminati. Namun hanya karena gengsi, produk kita tersingkir jauh dari negeri kita sendiri. Teknologi juga dapat menghilangkan budaya Indonesia yang menjadi identitas bangsa Indonesia, seperti tarian, musik, makanan, dan lain-lainnya. Yang lebih dominan pada saat ini adalah cara berpakaian dan juga cara mereka mengaplikasikan hidup mereka sendiri. Dari dampak positif dan negatif, saya menyimpulkan bahwa orang-orang Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri, hanya saja karena gengsi semata rakyatnya merasa lebih memilih produk luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi agar identitas bangsa Indonesia dapat bertahan di tengah era teknologi, yang dapat dilakukan dengan cara beberapa hal, seperti mengembangkan sikap nasionalisme, sikap cinta tanah air yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, pendidikan nasionalisme sejak dini, seperti mengenalkan budaya Indonesia sejak dini yang nantinya kelak mereka dapat mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia luar melalui teknologi. Sebenarnya melalui pendidikan kita telah menanamkan sikap-sikap budaya Indonesia, namun orang tua lebih mengembangkan rasa tersebut kepada pendidikan di sekolah ataupun di sekolah ataupun guru-guru bimbelnya saja, namun tidak juga didorong dengan keinginan oleh keluarganya. Yang ketiga, melestarikan budaya kita melalui sosial media. Sebenarnya banyak orang-orang Indonesia yang telah melestarikan budaya-budaya kita, namun dianggap kuno. Lebih cenderung mereka mengatakan, lo kuno, lebih enak, lebih seru kenal style Korea ataupun yang lainnya. Selanjutnya, bela negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan negara demi ketahanan dan eksistensi sebuah negara, apalagi di era digital atau cyber saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam rangka mempertahankan identitas bangsa di tengah pesatnya era teknologi. Jangan sampai budaya kita menjadi hilang, bahkan bisa diklaim oleh negara lain suatu saat nanti seperti yang sudah-sudah. Jadi kesimpulannya, sebenarnya
suatu budaya itu tertanam dalam diri sendiri. Jadi jika merasa budaya kita harus dilestarikan, itu berasal dari diri kita sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah tadi pembahasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya, sedikit saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang awal hingga pembahasan yang terakhir. Kesimpulannya, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa sebagai pembeda antara negara satu dengan negara lain. Identitas nasional juga yang menunjukkan jati diri suatu negara, contohnya Indonesia. Penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan juga pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional juga menjadi pola yang mendasar ciri berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat. Implementasi identitas nasional senantiasa berpotensi pada kepentingan rakyat dan wilayah, tanah air, secara utuh dan menyeluruh. Implementasi identitas nasional dalam kehidupan bangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, sikap, dan pola tindak yang senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk saran sedikit dari saya, kita sebagai warga negara Indonesia patut menghargai dan membiasakan melakukan kegiatan yang berunsur tentang identitas nasional. Kita sebagai negara Indonesia patut berbangga karena negara Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Jadi kita sebagai negara Indonesia, sebagai warga negara yang cinta tanah air Indonesia, lebih baik kita mencontoh negara kita sendiri dibandingkan kita harus mencontoh negara lain. Karena apa? Karena negara kita memiliki ciri-ciri yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you.